sudah cukup banyak, ada 7 Sudah yang 13 sudah dikerjakan? Belum. Belum ya, bisa nanti nggak apa-apa. Iya. Iya. Oke, makasih ya Bu Eko Wahyu Suryandari. Oke, Pak. Ya, yang lainnya monggo dibuka Bapak Ibu. Pak Malik. Ya. Bagaimana kabarnya Pak Malik hari ini? Alhamdulillah bisa mengikuti kemarin. Bisa mengikuti. Tugas-tugasnya susah nggak Pak Malik? Ya rodo karena orang tua gitu. Masih nanya-nanya sama temen yang satu sekolahan. Kemarin coba buat apa itu? Kuis pom gitu. Gimana Pak rasanya buat kuis itu? Ya menyenangkan juga. Saya ikuti menyenangkan. saja ini guru-guru muda saya ikuti saja. Mudah-mudahan bisa ya nambah ilmu untuk saya meskipun sudah tua gitu Pak. Amin. Siap berbagi Pak. Apa itu yang 13 itu sudah saya coba kemarin, namanya sudah selesai kan? Apa itu yang MEC? Ya. Dapat banyak Pak? Banyak sekali. Tadinya cuma satu begitu garap itu. Terima kasih Pak Irfan. Iya, itu dapat sertifikat, dapat transkrip ya Pak ya, bisa di-download, bisa digunakan, barangkali berguna gitu ya. Terima kasih. Terus kendala sinyal gimana Pak Malik? Ya sinyal ini saya kalau di rumah nggak bisa main, masalahnya ya itu nggak ada sinyal gitu. Iya, kalau di sekolah lancar Pak ya? Iya, harus ke sekolah. Begitu. Kalau di madrasah pakai wifi atau gimana? Pakai wifi ini, tapi saya kebetulan pas harinya di SMA-nya ini. Saya oh ya di SMA. Iya. Di MTS agak rada susah gitu. Iya. Di SMA mana Pak? SMA Wahid Hasyim, saya kan 2. Oh gitu ya Pak, ngajar di 2 tempat ya. Iya. Ya ikuti sajalah, saya mengikuti jenengan. Iya, nggak apa-apa malu ya, alon-alon ya, asal kelakon. Terima kasih Pak Irfan. Sama-sama Pak Malik. Bapak Ibu yang lain silakan kalau ingin masuk atau mengutarakan permasalahan bisa disampaikan, barangkali nanti bisa sempat kita bahas di awal sambil menunggu peserta yang lainnya hadir. Silakan Bapak Ibu yang ingin mau disampaikan. Bisa dibuka. Bapak Ibu, kita tunggu sampai berapa menit lagi ya, baru 10 orang. Ibu Dokter Randa Carsya, kalau saya aman Pak, tidak ada kendala, alhamdulillah Ibu Carsya. Terima kasih ya Ibu Carsya yang dapat mengikuti sampai dengan hari ini ya, kita webinar. Ayo Bapak Ibu, nanti kita rekod ya, biar ada dokumennya dan bisa untuk belajar barangkali dalam mengerjakan tugas, mengulang kembali apa yang sudah kita pelajari bersama. Jadi saya informasikan kalau webinar kita saya rekam, tujuannya adalah untuk dokumentasi kita atau sebagai laporan kita bahwa kita melakukan webinar masih ada dokumennya dalam bentuk rekaman video. Nah Bapak Ibu juga begitu pula kalau misalnya ingin membuat laporan yang PNS itu bisa foto selfie, kemarin sudah saya ajarkan, niatnya mau diupload ke absen atau daftar hadir, tetapi Bapak Ibu mengalami kendala, akhirnya saya batalkan yang itu. Sebenarnya niatnya itu Bu, Bapak Ibu, nanti bisa Bapak Ibu mengambil hasil selfie-nya itu. Nah saya hanya mengingatkan saja, kalau lupa ya nggak apa-apa. Nanti Bapak Ibu
bisa digunakan ya, misalnya membuat laporan untuk PAK itu fotonya sudah ada semua, itu tinggal ditempel-tempel. Data redir sudah ada, kemudian panduan sudah ada, jadwal dan lain sebagainya, deskripsi singkat sudah ada, nanti tinggal dikembangkan sesuai kebutuhan. Baik Bapak Ibu, kita tunggu sampai 08.15 ya untuk mulai. Kita menunggu dulu, memberi kesempatan kepada teman-teman yang belum sempat bergabung. Kita juga memaklumi bagi Bapak Ibu yang hari ini ada halangan, adalah tidak apa-apa ya, nanti bisa melihat hasil rekamannya. Nah, kemudian sambil menunggu, ini ya, saya sampaikan informasi yang pertama. Hari ini adalah hari terakhir ya untuk webinar. Selanjutnya, Bapak Ibu melengkapi tugas-tugas. Walaupun ada yang tanggal 17 itu sudah terakhir, nanti kalau masih banyak yang belum, saya kasih kesempatan lagi beberapa hari ya, biar Bapak Ibu itu yang memiliki kendala aktivitas yang sangat padat atau banyak kegiatan di real, kami juga memaklumi, dan nanti saya beri kesempatan untuk yang belum segera mengupload atau mengirimkan tugas di assignment. Nah, kita sambil menunggu mulai untuk review. Oh ya Bapak Ibu, saya akan izin share screen mereview tugas sambil menunggu Bapak Ibu yang lainnya dapat masuk. Bapak Ibu, layar saya sudah tampak? Gimana Ibu Eko, layar saya sudah kelihatan belum? Kelihatan, Pak. Oke, ini saya mau sedikit mereview ya. Ada beberapa teman yang bisa mengirimkan assignment. Ini ya, assignment ada di bagian sini, kelihatan ya. Nah, kalau pada Bapak Ibu tampilannya berbeda dengan saya hanya menampilkan. Nah, ini dia 20, 21, ini hari ini membuat bahan presentasi ya, sama sesuai. Nanti kalau waktunya kurang saya tambah, minta berapa hari lagi, misalnya 1 hari lagi Pak, oke siap ya gitu, nggak apa-apa. Yang ini rencana dari saya awal dulu. Kalau Bapak Ibu itu memang mengalami kendala waktu mengerjakan tugas, tetap saya kasih kesempatan menyelesaikan, jangan khawatir. Harusnya kan ini selesai hari ini ya. Ini sebenarnya Bapak Ibu 40 orang, ini baru 20, ini 21. Kalau yang ini nambah 1, ini baru bergabung berarti ini belum ya. Hari ini ada 2. Nah, sekarang kok ada tambahan membuat bahan presentasi. Bahan presentasi itu PowerPoint ya, nanti ada di materi kita, membuat presentasi dengan PowerPoint online. Ini ya. Ini gantinya kemarin yang membuat kelas tim tidak jadi, saya ganti dengan membuat bahan presentasi untuk mengajar. Nih, Sway ini blog ya, blog untuk sebagai media pembelajaran interaktif ini nanti. Nah, di Microsoft Teams ini ya kan Bapak Ibu, ini pasti Bapak Ibu ingin tahu kan bagaimana sih caranya membuat webinar ini. Mungkin ada yang sudah paham. Saya akan memberikan contoh ya, cara membuat itu apa namanya, biar bisa webinar, meeting webinar, melalui menu kalender bisa, melalui channel-channel juga bisa. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita masuk kalender. Nah, bisa melalui kalender ya Bapak Ibu ya.
Kemudian tentukan waktunya. Misalkan kita mau rapat jam berapa ya? Jam 10. Jam 10 klik di sini. Harinya besok tanggal 18. Diklik saja sini ya. Maka ya, akan tampil menu-menu demikian. Kita isikan judulnya rapat dinas, contoh ya. Ininya kosongkan, tanggalnya, waktunya, misalkan 1 jam. Nah, does not repeat, tidak usah diulang, hanya sekali tok. Channelnya, nah channelnya pinginnya di mana? Kita bisa menentukan di kelas, misalkan kelas saya. Nah, kemudian ada di misal saja ya, di sini saja, beranda perkenalan. Jadi kita memilih channelnya dulu, memilih channel kelas kita, ini channel kelas saya, ya, menentukan channel, nah, kayak gini ya, menentukan misalnya di general atau di bagian channel mana, ya saya ambil tuh, tuliskan ini lokasinya online saja. Nah, kemudian buat kalimat undangan, misalnya Assalamualaikum. Mengharap kehadiran. Atau yang pertama kepada yang terhormat dulu, itu biasanya kan urutan-urutannya kepada PTH saja. Yang terhormat misalnya gitu. Ya, di tempat, ini contoh ya Bapak Ibu ya. Nah, biasanya seperti ini ya. Nah, di atasnya kasih tanggal boleh. Pemalang 17 November 2020. Mengharap kehadiran Bapak Ibu untuk dulu pada hari, ya, tanggal berapa, ya tadi kan sudah ada waktu, pukul, dan acara rapat misal saja ya. Tapi jam 10 sampai 11 EIB, tanggalnya, harinya berarti Rabu 18 November. Nah, demikian. Dan seterusnya ya, bla 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 bla. Gitu ya. Terakhir, wassalamualaikum. Nah, seperti itu. Kemudian kita simpan. Ya. Send atau close ya. Jadi ini rapat dinas, acquired, atendennya kosongi. Kemudian ini tanggalnya, ini undangannya, ya. Hormat kami, misalnya panitia. Ini contoh saja ya, Bapak Ibu bisa mengembangkan atau lebih formal lagi. Yang sekedar contoh. Kemudian kita send. Nah, sekarang muncul di sini. Ini ya. Ini hanya contoh saja. Nah, sekarang kita
Bila ingin mengedit ya, bila ingin mengedit, ya, kita coba masuk ke tim kita. Tadi ada perkenalan ya. Kalau di sini tidak terlihat, kita bisa masuk pada kalender kita. Nah, ini dia ya. Nah, ini dia ya, kalender kita. Edit. Ternyata ada yang ingin kita rubah. Ini mau mengambil linknya di sini. Linknya bisa diambil di bagian klik here, kita kopikan. Sepanjang ini, klik kanan, copy. Ini link yang kemarin itu saya bagikan lewat WA. Memang sengaja ada variasi. Itu sebenarnya untuk menunjukkan ternyata linknya bisa dibagikan tidak hanya berada di dalam tim. Ya, misalnya dibagikan ke grup WA atau dibuat link shorten gitu ya. Tapi biasanya ini kodenya tulisannya itu acak sekali, jika satu dibuang maka akan error. Nah, begitu ya cara membuat rapat atau webinar. Oke, kita cek. Oke, baru 11, belum ada perubahan. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan 08.18, kita mulai tadi selingan saja untuk menambahkan pengetahuan Bapak Ibu agar bisa digunakan bila ingin melakukan webinar. Bapak Ibu, apakah bisa kita mulai untuk kegiatan terakhir ini? Bisa, Pak. Terima kasih Ibu Eko. Ya, kita mulai. Terima kasih Pak Robi juga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang pada kesempatan hari ini kita semua masih tetap diberi kesehatan serta rahmat hidayahnya sehingga kita semua dapat menjalankan aktivitas sehari-hari kita dalam menjalankan pekerjaan dan aktivitas rutinitas sehari-hari. Saya ucapkan terima kasih kepada peserta yang sudah mengikuti pelaksanaan dari awal sampai dengan akhir, sehingga hari ini merupakan hari terakhir kita melakukan sesi webinar. Selanjutnya Bapak Ibu nanti tinggal mengumpulkan tugas sampai batas waktu yang sudah ada pada schedule atau panduan. Bapak Ibu yang terhormat, sebelum acara kita mulai, saya ingin menyampaikan informasi dari Microsoft Indonesia bahwa kemarin itu memang ada ini pesan dari Microsoft, kemarin ada kegiatan mengambil atau melaksanakan kursus MEC ya. Nah, ternyata itu ada yang mungkin iseng gitu ya, iseng dari Bapak Ibu yang di luar saya, mungkin di luar peserta saya, itu ternyata apa namanya? Mengajukan diri sebagai MIA expert. Nah, MIA expert itu tarafnya itu sangat tinggi sekali gitu Bapak Ibu, di mana di atas saya gitu, di atas saya itu ada yang mencoba mempromosikan diri. Nah, saya minta untuk peserta saya tidak usah mempromosikan diri karena belum waktunya dan ada pendaftarannya yang diselenggarakan oleh panitia Microsoft Indonesia. Nah, nanti Bapak Ibu jika memang itu bersedia nanti baru ikut sesuai dengan prosedur. Kalau sekarang belum ada, nah itu yang perlu disampaikan bahwa saat ini memang belum ada pendaftaran, namun ada peserta yang pada pendaftar sehingga perlu disampaikan dari Microsoft kepada peserta. Demikian mohon maklumnya. Oke, baik, sekarang kita akan masuk materi. Ya, materi yang pertama itu kita akan membahas mengenai SWOT, kemudian OneNote. Saya akan mulai dari SWOT. SWOT itu apa ya? Ada yang tahu Bapak Ibu?
Terus bagaimana cara mengaksesnya? Ada yang tahu Bapak Ibu SWAY itu apa? Halo Bapak Ibu. Semacam blog apa ya Pak? Iya, semacam blog ya. Mari kita akses ya. Pertama-tama menuju titik 9 ya. Kalau nggak ada maka pencet yang Microsoft 365 yang ada tanda panahnya, bisa diklik. Maka akan muncul banyak sekali di sebelah kiri ya. Ini ada tulisan SWAY. Diklik. Nah, saya preview dulu untuk SWAY. SWAY merupakan suatu aplikasi dari Microsoft Office yang fungsinya hampir mirip dengan blog, di mana bisa kita manfaatkan untuk berbagi informasi. SWAY ini memiliki kelebihan menarik, interaktif, kemudian mudah untuk dikerjakan. Mari kita coba preview hasil SWAY yang sudah jadi. Tampilan di dalamnya, ini kalau storyline seperti ini, desain, maka kelihatan tidak rapi. Namun, ya bila kita nanti melihat previewnya, ya play-nya, ya kita kembali ke sini ya, maka hasilnya menjadi demikian ya. Ini animasi, ini bisa kita lihat-lihat, kita perbesar ya. Nah, jadi ini card ya, tumpukan gambar-gambar yang bisa digeser-geser. Nah, kemudian juga ternyata bisa untuk memasukkan form. Kalau kemarin Bapak Ibu membuat mengenai survei. Nah, ini kalau saya contoh PPDB. Kemudian kuis juga bisa di-embedkan di dalamnya. Ini contoh ya. Kemarin kan Bapak Ibu kan minta saya revisi tugasnya. Ini contoh ya, contoh kuis biar Bapak Ibu sesuai dengan harapan. Nah, ada gambarnya ya. Ini ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu kan kemarin cuma 5, enak ya. Kalau saya banyak sekali. Ini contoh saja ya Bapak Ibu. Nah, jadi kelihatan menarik, ada gambar-gambarnya. Ada isainya, ini ada isai. Ya, jadi bisa langsung dalam satu tampilan ini SWAY, ternyata di dalamnya itu bisa memuat beberapa, bahkan video pun bisa. Ini ya, gambar pun bisa. Kita bisa play. Oke, cukup. Itu saja. Mari kita praktek membuat SWAY. Bapak Ibu yang terhormat, kita bisa memilih template, more template. Pilih sesuai selera. Karena rencananya adalah tugasnya membuat media atau boleh dikatakan bahan ajar berbentuk interaktif ya, menggunakan SWAY. Saya akan mengambil contoh blog saja. Bapak Ibu bebas memilih. Mari kita mulai. Dalam penilaian itu ada syarat-syaratnya memuat apa saja. Yang pertama ada teks. Dari sini kita tuliskan judulnya. Saya akan membuat sistem peredaran darah. Gambar di sini kita juga bisa merubahnya ya. Ini. Ya kan? Ini bisa kita rubah.
Saya rubah. Saya ambil satu saja, contoh saja ya. Ini untuk logonya ya. Nah, coba sekarang kita lihat hasil dari saya membuat. Nah, ini ya. Nah, ini ada logo ini ya. Ini yang tadi yang saya masukkan ya. Bisa kita atur. Kita tekan escape, maka akan kembali. Nah. Oke, ini untuk logonya. Kemudian kita akan menambahkan teks. Sekarang kita akan menambahkan teks. Misalkan teks ini tentang sistem peredaran darah. Paling tidak dalam bahan ajar kita mau menentukan tujuan pembelajaran atau juga bisa KD, KI dulu nggak apa-apa. Saya ambil contoh saja. Contoh saja yang saya mau cari biar cepat. Biasanya dalam RPP itu sudah lengkap. Saya coba ambil di RPP. Lagi ini hanya contohnya Bapak Ibu ya, bukan terus nanti diikuti secara bakunya enggak. Tapi intinya seperti itu. Karena saya ini menggunakan tutorial, berarti saya harus segera secepatnya biar nanti dapat digunakan oleh Bapak Ibu. Nah ini ya tujuan pembelajaran. Misal kita kopikan, kembali. Nah, kita rapikan tujuan pembelajaran, ya kan? Nah, Bapak Ibu juga bisa mengatur dari ukurannya ya, misalnya empasis, mau ditebalkan, miring. Nah, apakah ini sebagai headingnya ya? Nah, kan? Jadinya kayak gini kan, tujuan pembelajaran. Kita kasih background. Nah, ya maunya backgroundnya ini drop, drag and drop ya. Nah, cara seperti itu. Oke, sekarang kita lihat seperti apa perubahannya. Nah, ini ya. Nah, kalau ini kan gambar masakan-masakan ya, ini yang aslinya. Tekan escape, maka akan kembali. Nah, ini ya, sudah saya rubah. Ini backgroundnya seperti itu. Nah, kan sistem peredaran darah. Nah, logonya biar ini enggak ribet. Karena ada logo ini, logonya
Kita buang saja. Nah, jadi kelihatan agak rapi. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik dapat bla 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 bla. Sekarang kita masuk pada yang kedua, materi. Kita tekan escape lagi, misalkan balik. Nah, sekarang ini mau saya insertkan gambar lagi yang lainnya. Misalkan ini saja. Ini ya. Oke, lihat. Nah, untuk materi ininya. Oke, berarti itu yang video sudah saya masukkan ya. Jadi tinggal di drag saja. Kembali lagi ke sini. Sekarang kita cari kira-kira penjelasannya apa di sini. Coba saya masukkan secara singkat saja. Boleh ditambah yang banyak sekali, boleh. Nah, pada materi ini, peredaran darah membahas mengenai organ peredaran darah. Ya. Ini sebagai pengantarnya ya, nanti bisa diberikan apa namanya perintah amati tayangan video berikut ya, sebagai motivasi atau sebagai nantinya siswa biar melakukan problem solving atau yang lainnya. Nah, sekarang kita masukkan satu-satu organ peredaran darah. Kita cari lagi, ya, klik di sini, insert image. Kita cari yang kaitannya dengan organ peredaran darah. Kita ambil satu umpama ini. Yang mana ya? Yang kira-kira itu dari gambar itu nantinya akan mewakili apa ini ya? Itu ya. Kita cari lagi nih. Kita tambah lagi. Tambah video. Jadi tinggal di drag drop ya, drag and drop. Masukkan lagi. Terus sampai dirasa cukup. Kita masukkan. Mana lagi? Ini kita masukkan. Nah, ini kan Bapak Ibu ada gambar-gambar yang tidak nyambung, terus
Nah, masakan-masakan sistem peredaran darah nggak nyambung, hapus saja. Nah, bisa dijelaskan nanti satu persatu bagaimana dan seterusnya. Nah, di akhir bisa dikasih soal-soal. Ambil dulu. Ini kita coba untuk soalnya. Mana ini enggak ada? Oh, enggak ada, ini enggak ada soalnya. Mama saja ya Bapak Ibu ya. Karena saya itu ini enggak menemukan di sini enggak ada soalnya, bisa kita buat sendiri soalnya. Kan saya buat saja. Sebenarnya menyesuaikan dari tujuan, tapi ini karena saya membuat cepat, langsung menyesuaikan tujuan aja biar nggak keluar. Ini kan memahami organ peredaran darah sudah ya, memahami jenis peredaran darah. Sebut dan jelaskan macam peredaran darah. Manusia. Oke. Kalau tujuan pembelajarannya 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu menyesuaikan minimal sama. Ini menyajikan percobaan, berarti ini praktek. Melakukan percobaan ini praktek, ngomong berbagai penyakit. Yang saya cut yang bawah, sebutkan dan jelaskan macam-macam kelainan dan penyakit pada kira-kira di akhir seperti itu latihan soal. Oke, mari kita lihat hasilnya seperti apa. Ini kan tadi yang gambar-gambar saya tempel-tempel. Ini video awal. Ini tadi gambar yang di sana yang belum hilang. Bisa kita hilangkan. Ini tulisan ini juga bisa kita ganti. Nah, sekarang saya mau nambahi lagi melakukan embed ya. Pada kita masukkan uji kompetensi embed soal yang sudah dibuat kemarin ya. Caranya bagaimana? Masuk ke form kita dulu. Nah, kita cari form ya. Ini form kita. Kemarin kan Bapak Ibu sudah membuat. Nah, ini saya mau ambil uji kompetensi cara mengembed soal ini. Ini soal uji kompetensi biologi. Ini contohnya. Kita share, pilih embed. Anyone with the link can respond. Semua bisa merespon jika yang mendapatkan link. Kita embed ya. Pilih lagi, klik gambar ini, embed, copy, masukkan pada sesuai kita. Mana ya yang mana sesuainya?
Oh, ini dia. Masukkan di sini. Oke. Sekarang kita lihat penampakannya. Nah, ini dia. Masukkan pula yang satunya, yaitu survei. Kita tambah saja lagi. Ya, klik media, embed. Nah, kita kembali ke form kita. Cari form yang survei. Ini, Mama ya. Sama ya, share. Klik kode embed, copy, masukkan di bagian embed kode. Jangan lupa untuk selalu setting di bagian ini ya. Only one email organization berarti ini tidak bisa, harus kita betulkan. Gitu ya. Anyone with the link. Mari kita lihat hasilnya setelah menambahkan 2 embed tersebut. Nah, kelihatan kan? Jadi Bapak Ibu nanti settingnya harus anyone. Hasil yang kemarin formnya dibuat dimasukkan ke sini. Oke Bapak Ibu, untuk pertemuan ini saya rasa cukup. Embed sudah, memasukkan sudah, mengirim gambar sudah, video sudah, tampilan ini desain juga sudah. Sekali lagi, Sway ini bisa kita gunakan sebagai media interaktif ketika kita mengajar di kelas. Dan Sway ini tidak memerlukan akun untuk siswa, jadi siswa bisa mengakses. Juga bisa sinkron, asinkron. Dikatakan asinkron itu karena siswa bisa belajar kapan saja, di mana saja. Misalnya adanya video ini, maka siswa bisa mengunduhnya. Gambar ini juga bisa digunakan referensi belajar, si kompetensinya sudah ada. Ya. Demikian untuk materi pertama, Sway. Silakan Bapak Ibu untuk kita buka sesi tanya jawab yang pertama. Kami persilakan Bapak Ibu untuk bertanya. Sudah 17 orang yang bergabung. Pak, boleh tanya Pak? Silakan. Ini Pak, maaf sebelumnya tadi terlambat masuk karena rupanya linknya ada 2 Pak ya. Apa ya Bu? Mohon maaf ya. Pada itu ya kesasar. Kenapa? Pada nyasar. Iya, ada kami 4 orang tadi yang nyasar Pak, termasuk Pak Didik tadi. Aduh, ya mohon maaf. Tadi ada itu latihan buat itu juga ya. Seneng nyasar. Pak Adi gimana Pak Adi? Ya Bu Rini lanjut. Ya. Ini Pak, maksudnya minta maaf diulang sedikit aja Pak dari pertama buka Sway-nya itu Pak tadi yang agak terlambat tadi Pak. Oh begitu, minta diulang Sway. Oke, baik ya. Saya ulang sekali lagi. Bapak Ibu, layar saya masih kelihatan tim ya? Masih. Oke, sekarang kita mulai pelan-pelan lagi ya. Karena berada di dalam tim, maka cukup menuju ke akses yang mana? Akses yang mana? Titik 9. Sudah ketemu titik 9-nya? Klik. Nah, tidak ada ya Bapak Ibu ya. Biar ada bagaimana? Ini ya. Atau tanda panahnya ini diklik lagi. Maka akan direct lari keluar. Ya, yang ini tim saya. Ini. Nah, masuk pada Office. Ini ya, office.com, authentic. Sama dengan 2 and home sama dengan 1. Contoh aja. Geser ke bawah. Kita sambil pengenalan ya. Ini Word. Word merupakan tampilan untuk nulis.
Nah, nanti Bapak Ibu juga akan saya kasih tahu Excel, PowerPoint ini ya, 1, 2, 3, kasih tahu di sini. Outlook, ya, OneNote ini materi yang kedua. SharePoint, melakukan bagi tim. Sesuai, ini dia ketemu, klik. Pilih more template atau template yang lainnya. Pilih yang sesuai, boleh kosong, blank, block, DIY, do it your project, dan lain sebagainya. Pilih sesuai selera. Contoh, klik kosongan. Ya, bakso. Udah kayak gitu Bu untuk pertama kali masuk. Selesai ya, berarti tinggal kesananya nanti nyambung yang tadi ya. Demikian jawabannya Ibu Rini. Saya kembalikan Ibu Rini. Iya Pak, terima kasih Pak. Yang lainnya Bapak Ibu untuk materi SWE, sebelum saya melanjutkan materi berikutnya. Ya Pak, ada sedikit pertanyaan Pak dari Pak saya Robi. Pak. Silakan masuk Pak Robi. Gini Pak, untuk kita upload video tadi gimana caranya Pak ya? Agak lupa. Bapak mau upload atau mau cuma ngambil dari upload yang sudah ada? Dari yang sudah ada aja Pak, dari YouTube gitu Pak. Oke, mari kita lanjutkan kembali. Siap. Tadi kan saya sudah membuat SWE kosongan ya Bapak Ibu ya. Pada insert klik. Kemudian tuliskan misalkan video, kalau tadi peredaran darah, sekarang sistem pencernaan. Nah, kita klik saja enter ya. Nah, ini kan cari yang ada gambarnya kayak videonya itu. Nah, kita pertama kasih judul dulu. Kita tambah, ya kan? Misalnya video media, ini kan video, gitu kan? Nah, kita ini ya, fokus, tarik saja, lepas. Demikian Pak Didi, Pak Robi. Ya Pak, itu caranya Pak ya. Nah, kalau upload ya tinggal upload ya Pak Robi ya. Oh iya Pak, gitu Pak. Uh-uh. Untuk kita upload gambar itu kayaknya bukan bersumber dari Google Pak ya, dari Bing atau apa Pak, karena kurang banyak kali gambarnya Pak ya. Maksudnya Gampang Pak, kita ya. upload aja, cari dulu. Atau bisa juga kan itu link yang bisa kan. Atau kita pertama, kita Google ya. Iya. Google. Oke, ini ya. Tadi apa, sistem pencernaan. Bisa Pak. Ini kan. Oke. Nah, sekarang kita download Save As. Sekalian saya menunjukkan cara upload. Misalnya di sini ya. Nah, kita tambah image. Nah, ya kan? Karena kita itu ingin menambahkan ya, bagaimana caranya ya. Sebenarnya ada fasilitas yang namanya kalau di awal itu kan apa namanya? Ada ini OneDrive, My Device. My Device. Mana ya? Seadanya yang kelihatan saja. Oke. Boleh Pak. Nah, umpama itu tadi, ini ambil yang tadi Pak ya. Umpama saja itu. Kira-kira demikian Pak Robi. Jangan khawatir, jangan membatasi diri itu. Oh iya ya. Ngerti Pak. Terima kasih Pak ya. Oke, yang lainnya Bapak Ibu? Di chat nggak ada lagi, nggak ada pertanyaan, habis. Pak
Siapa ini? Barangkali ada yang mau bertanya. Oke, berapa ini? 19. Alhamdulillah lumayan nambah. Oke, baik. Karena sudah tidak ada pertanyaan, mungkin masih disimpan pertanyaannya, saya akan melanjutkan ke materi berikutnya. Sebelum materi berikutnya, saya akan menyisipkan materi PowerPoint atau Office 365 online ya. Menyisipkan. Bapak Ibu, pada menu office.com itu ada Word, kita klik. Ya, hampir sama seperti Word biasa. Kita new blank, pilih new blank. Kita akan buat file namanya latihan. Kalau Bapak Ibu menyesuaikan dokumennya, misalnya membuat apa? Ya, misalkan dokumen penting. Bla 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 bla, gitulah. Seterusnya. Udah kayak gitu, semua sama aja. Nah, yang perlu saya kasih tahu itu cara nge-share-nya. Saya rasa kalau Bapak Ibu yang namanya Word hampir semuanya familiar, sudah bisa semua. Di sini lebih sederhana. Gimana? View rule-nya di mana tuh Pak? Kemarin kan saya coba ngetik di Word yang Office 365 untuk share link tugas kemarin kan Pak. Tapi rule-nya nggak nampak. Di mana tuh Pak? Ini. Kelihatan Bu, share. Ini. Anyone in the link? Diizinkan enggak? Gitu kan. Jangan. Bukan itu gitu. Pak. Enggak, maksud saya ini Pak, apa? Untuk margin-marginnya Pak. Oh iya, emang itu agak susah. Nah, kalau ini kan namanya untuk bergerak cepat saja, biasanya editing saja. Nah, ini bisa copy linknya ya, bisa berbagi tadi syaratnya. Oke, kita ada yang tanya marginnya ya, garisnya ya Bu ya. Iya, garisnya itu Pak. Biasanya kan ada apa? Ada rule-nya itu kan Pak kalau di Office lain. Nggak ada ini Bu, cuma ini Dok nih. Oh iya. Jadi ini versi light ya namanya, versi lightnya online, karena online itu kan biar cepat. Kalau yang offline-nya itu yang optimal. Ini versi light, edit ya, bisa bekerja sama. Nggak jauh beda, cuma lebih simple. Ya. Ada inset, layout, ini ya. Ini margin, ya. Kemudian orientasi, landscape, atau portrait, size, ukuran, custom page, biasanya. Nah, ini satuannya dalam in, reference, ya, insert footnote, tabel konten, dan review, menambahkan catatan, view. Nah, ya ini help, editing, dan review, ngasih review. Ya, yang penting di sininya aja lah ini share ya. Kita ganti ya. People in Guru Inovatif with the link, kita ganti just apply ya, copy link. Nah, baru kita bagikan. Kemudian jangan lupa kita apa namanya shorten biar enggak kelihatan semrawut. Oke, ini contoh saja ya. Kalau yang lainnya bisa dieksplor sendiri. Selesai penjelasan Word, sekarang kita mau pindah ke Excel. Kalau tadi Word ya, yang ini Word, sekarang Excel. Tambah baru. Nah, sekali lagi, ini juga versi light ya Bapak Ibu, tetapi lumayan bisa untuk bekerja kolaborasi. Contoh, daftar nama peserta untuk sertifikat kelulusan. Ya.
mohon diisi dengan tepat dan benar. Kesalahan tidak menjadi tanggung jawab penyelenggara. Nah, misalnya nomor, nama lengkap dengan gelar, NIP, ada instansi, alamat instansi, kemudian alamat asal, TTL dulu ya, TTL, alamat asal. Oke, provinsi, dari kabupaten dulu, kabupaten, provinsi, kemudian zip code atau kode pos. Nah, kemudian status kelulusan. Nah, ini ya. Sampai 54 saja. Nah, oke, Bapak Ibu, ini dia belangko sertifikat kelulusan Bapak Ibu sudah saya buat sekarang. Tugasnya nanti Bapak Ibu ngisi sendiri ya, tapi jangan diisi yang status kelulusan. Syaratnya menggunakan bekerja online ya Bapak Ibu, bukan menggunakan offline. Ya, ingat ini Excel tetapi online. Ya. Sekali lagi, ini ada ya, mohon diisi dengan tepat dan benar. Kesalahan tidak menjadi tanggung jawab penyelenggara. Bapak Ibu, ini ya. Daftar nama peserta untuk sertifikat kelulusan. Mohon diisi dengan tepat dan benar. Kesalahan tidak menjadi tanggung jawab penyelenggara. Ya, hati-hati ya. Oh, masih ada yang belum. Emailnya ya. Email sama nomor HP yang belum. Nah, kita kasih sini, insert. Email. Kemudian insert lagi. Banyak kan. Nomor HP. Kalian nanti untuk menghubungi ya. Emailnya email
Gmail ya. Biar tidak bingung saya tulis. Oke, saya kasih 2 saja. Inset di mana? Inset ini aja, guys. Email O365 sama email di luar O365 ada bedanya ya. Ini email saja berarti nanti misalnya erwanto@gmail.com. Ini berarti erwanto@guruinovatif.com. Jadi seperti itu ya. Ini ya Bapak Ibu ya, ini form kelulusannya ya Bapak Ibu ya, tulis sendiri. Jika di lain hari Bapak Ibu, ya, misalnya saya membutuhkan data, sudah ada, tinggal saya storekan ke Microsoft. Sekarang akan saya share. Ini ya, anyone with the link. Ya, halo editing, set expire date. Nah, akan saya setting sampai dengan misal tanggal 21 ya. Saturday ya. Apply ya. Copy. Nah, kita bit.ly-kan biar tidak panjang. Create master. Nah, sekarang kita ya form oke. Kita kopikan. Nah, sekarang akan saya taruh pada tim saya. Nanti Bapak Ibu dicari ya. Oke, saya taruh pada general. Sami. Bien. Pertama. Nah, ini ya, linknya seperti ini ya. Orang petetak di Banena. Link Udah ada? Soalnya kodenya yang ada yang ganti-ganti kata sih. ya. Formulir ajuan sertifikat akan saya beri sedikit pengantar. Mohon isikan data Bapak Ibu dengan benar di bawah ini. Nah, ini ya. Nanti diklik ya, nanti akan bekerja sama. Nah, sudah. Nah, Bapak Ibu nanti mulai ya. Jangan berebutan ya, jangan saling menumpuk. Misalnya saya ambil nomor 1, ya yang lain nomor 2 gitu. Bisa bekerja sama. Bisa mulai dicek ini ya. Jika diklik maka akan lari ke sel ini. Yang ini. Yang ini nih, nanti akan lari ke sini. Nah, formulirnya sudah saya sediakan. Isinya beramai-ramai. Ya. Ini namanya bekerja secara online atau kolaborasi. Oke, baik. Yang selanjutnya PowerPoint. Nah, ya. Sini saya akan menunjukkan salah satu contoh PowerPoint online. Materi tentang keanekaragaman hayati. Nah, Bapak Ibu, ini tugasnya. Saya rasa sama saja, nanti tinggal disesuaikan. Ya, menu-menunya sama gitu. Yang penting itu pada share, melakukan share sama membuat nama. Ini namanya di bagian sini, sama kemampuan sharingnya itu yang ditekankan, mampu dan bekerja secara online. Nih penampilannya. Oke, selesai.
Oke. Nah, kemudian bila ingin share, maka ini ya, klik pada bagian share. Sama ya caranya ya. People in Guru Inovatif, tidak harus kita anyone with the link. Klik ya. Tidak diizinkan. Oke, kemudian apply. Copy. Nah, demikian. Copy, kita bagikan, kita dibelikan sehingga tidak terlalu panjang. Selesai PowerPoint. Ya, intinya kalau PowerPoint tinggal ya Bapak Ibu, kalau ingin gampangnya ya upload yang file yang sudah ada, diupload ke sini nanti dibuka file ini. Jadi yang pertama upload file PowerPoint kita yang sudah ada, kemudian kita kreasikan. Ini file ya, open ya. Ini kan ada. Kita bisa juga menyimpannya ke offline, download as, share, embed. Apa bedanya yang share copy link dengan embed? Kalau embed itu akan nampak. Mari kita coba ya, embed. Kita inginnya yang mana ukurannya? Misalnya ukurannya adalah saya pakai yang mana ya? Yang ini aja. Ya, yang ini ya. Ini kemudian kodenya ini kita copy, Ctrl C, kita masukkan ke switch seperti apa? Tambah media, ya, embed, pastekan kode embed yang tadi. Mari kita lihat. Nah, ini PowerPoint kita yang saya buat tadi. Makanya dikatakan interaktif, ya. Ada video, PowerPoint bisa masuk. Nih, ya. Yang tadi ini. Sekarang pindah visual. Nah, selesai. Oke. Saya tutup. Untuk intinya itu ini ya, share. Kalau yang lain saya rasa nggak ada masalah Bapak Ibu. Biasa buat PowerPoint. Ya. Tinggal divariasikan, ada gambar, ada tulisan. Ini ya. Ini contoh PowerPoint yang bisa Bapak Ibu lihat. Oke, PowerPoint sudah tadi, berarti menggunakan itu sudah. Bapak Ibu ada pertanyaan mengenai Word, Excel, PowerPoint sebelum yang terakhir? Ada OneNote, ini yang terakhir. Silakan Bapak Ibu ada pertanyaan? Saya buka pertanyaan. Di chat, Pak. Pertanyaan ada di chat. Oke, baik. Istilah embed itu artinya apa? Menyisipkan kode. Jika kita gunakan 365 ini untuk PJJ, apakah siswa harus install dulu? Membutuhkan kuota yang penuh. Baik, semua bersifat online, maka memerlukan kuota. Sedangkan untuk besar kecilnya atau itu, karena ini bisa offline, yaitu bisa mendownload materinya, bisa diberikan dengan bentuk file PDF atau Word yang lain tadi itu, sehingga bisa untuk sekali lihat. Kalau hanya melihat saja seperti itu mudah, tapi kalau mengerjakan sendiri gak susah ya. Insya Allah step by step bisa Ibu Eko. Sudah semua dijawab? Apa ada yang kelewat? Oh, ini ada lagi. Apa ini? Istilah embed sudah. Mana tadi ya? Apakah ada keunikan XLS dari M36? Keunikannya tadi ya, bisa bekerja secara kolaborasi bareng-bareng.
Mari Bapak Ibu mulai setelah selesai Vcode ini isi ya formulir biodata sertifikat. Nah, sekali lagi itu bukan offline tetapi online. Itu keunikannya, bisa bekerja secara kolaborasi bareng-bareng rame-rame. Tapi jangan berebut. Ini lagi ada pertanyaan. Pertanyaan lewat chat, Pak. Pertanyaan apakah dokumen-dokumen Simor? Mohon maaf, Pak. Pertanyaan lewat chat. Pertanyaan apakah dokumen-dokumen yang di-save akan langsung berada di OneDrive? Ya. Di Explorer ada folder OneDrive. Apakah bisa sync langsung ke OneDrive? Bisa dengan cara download OneDrive aplikasi dulu. Bagaimana caranya login? Sama seperti masuk aplikasi Team. Demikian Ibu Tika. Sudah dijawab semua. Pertanyaan sudah habis, tidak ada lagi. Ini ya, semua dokumen yang di-save online maka berada di OneDrive. Baik Pak, terima kasih. Oke, kita lanjutkan yang terakhir. Materi mengenai OneNote. Kelas notebook OneNote. Bapak Ibu, kelihatan ada tulisan kelas notebook. Kita mulai ya. Sekali lagi, akses general ya. Tim, akses general, kelas notebook. Klik. Setup OneNote kelas notebook. Klik. Blank. Nah, di sini ada beberapa tampilan-tampilan setting. Ya, ini ada tulisan kolaborasi space, content library, teacher only section, start notebook, naik aja. Ada beberapa yang seksi itu sudah settingan sana, handout, class note, homework. Ini bisa kita tambahkan. Misalkan kita tambah handout sudah, catatan kelas sudah, catatan pekerjaan sudah, base note sudah, kita tambahkan misalkan perkenalan. Contoh saja ya, tambahkan lagi setelah perkenalan saya akan menambahkan juga misalkan mengenai praktikum, ya, portofolio, praktikum aja lah. Dan seterusnya bisa efeksen. Kemudian create. Oke ya. Nah, ini bisa kita akses pula ya dengan cara pada Notes ya. Saya akan menuju ke aplikasi OneNote. Nah, di sini bisa kita saya buang biar tidak terlalu banyak. Nah, ini ya. Kita bisa membuat dari sini. Klik notebook catatan kita akan beri nama grade. Bapak Ibu, ini tuh ibaratnya sebuah buku kosong, di mana Bapak Ibu ini ya, bisa melihat catatan-catatan kita ya, tentang pekerjaan yang diberikan kepada siswa. Nah, insert. Nah, kita bisa insert form. Ya. Kita bisa mengoreksi
Di sini akan saya ambil contoh catatan baru buku 1. Kita tambahkan seksi karena ini masih kosong ya. Nah, add section, tambahkan seksi. Tugas. Tambahkan lagi seksi, ya, materi. Balik harusnya materi dulu. Kemudian latihan soal. Oke, nah itu ya. Pada tugas. Nah, ini kan kosong, belum ada judulnya, ya kan? Judulnya bisa kita rubah di sini. Tugas 1, mencari jenis kupu-kupu. Nah, itu ya. Ini kan di sini kan nih. Add page. Page-nya kita tambahi ya. Ini ibaratnya bab, ini tuh lembar-lembarannya. Ya, kita ya mencari jenis tumbuhan di sekitar. Nah, tambah lagi, add tag lagi ya. Nah, nanti di sini kita kasih perintah ya. Carilah yang ada ini contoh saja ya. Ini tasnya ya, bisa diberi banyak sekali kok. Kayak ini kan semacam kayak lembaran kertas kita. Ini bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Ya, ini section menambah bagian, ini seksi atau bagian. Ini lembarannya ya, add space. Gitu. Jadi kita bisa juga saya akan lihatkan ya ini pada saya. Itu juga bisa apa namanya, tadi rencananya mau menunjukkan di dalamnya yang sudah ada. Ini ya, contoh. Ini contoh. Nah ini ya, misalnya kayak gini nih. Tapi ini jateng 6, berarti nggak bisa dilihat. Kita keluar dari apa namanya, misalnya keluar dari sistem. Nah ini ya contoh. Misalnya penugasan, buatlah biodata di web dan lain sebagainya. Collaboration space. Ini kemampuan berkolaborasi. Webinar note, catatan, jadwal note. Ya, panduan materi, laporan, ya, konten library. Nah, ini diseminasi. Misalnya ini lagi sesuai laporan. Ya. Nah, itu ya. Nih, diseminasi kuis online. Ini ya. Ini contoh-contoh memanfaatkan OneNote. Ini contoh, misalkan hasil saya mengikuti pelatihan. Transkrip. Jadi bisa dimasukkan semua di sini. Nih ya. Nih yang kemarin kursus Teacher Academy dikerjakan, kan? Tuh bisa diberi catatan-catatan.
Misalnya catatannya di sini kita akan memberi catatan highlight. Nah, kita highlight. Nggak bisa situ sini. Kita bisa meng-highlight. Nah, highlight. Oke, itu untuk OneNote kelas notebook. Jadi kelas notebook itu bisa kita akses melalui menu tim. Ya, Bapak Ibu, kita kembali lagi ke general kelas notebook kita. Nah, maka tampilan Bapak Ibu sekarang kelas notebooknya ada rentengan yang tugas tadi. Ini kan, ya ada tulisan rentengan kayak gini jadinya. Nih. Tadinya kosong, sekarang sudah ada. Insert. Ya. Nah, selamat datang. Nah, nanti catatan-catatannya ini bisa kita isikan. Bisa isi tabel, bisa file, picture, link, audio, simbol, matematika. Nah, inilah untuk mengatasi keterbatasan. Kalau misalkan kita itu susah buat blog, pakai ini sudah cukup. Dan kita terkolaborasi dengan siswa. Selain siswa yang berada di luar organisasi tidak bisa melihat catatan ini. Ya, catatan-catatan, bisa pekerjaan siswa, dan lain sebagainya. Demikian untuk kelas notebook. Ada yang mau ditanyakan? Chat, barangkali ada lagi. Udah nggak ada ya. Baik Bapak Ibu, karena kita sudah menginjak untuk yang hari ketiga, ini merupakan hari terakhir ya Bapak Ibu. Kita melaksanakan webinar dan Bapak Ibu tetap menyelesaikan tugas-tugas. Bila waktu kurang, nanti akan saya beri perpanjangan waktu untuk tugas yang kira-kira belum selesai, segera diselesaikan. Kemudian jangan lupa redeem kode sudah ada di bagian pertemuan ketiga. Isi survei juga, absen juga sudah ada. Terus tugas yang hari terakhir itu membuat presentasi PowerPoint dan membuat slide tentang kayak semacam blog pembelajaran. Itu tugasnya untuk hari ini. Dan yang terakhir, Bapak Ibu isi ya usulan biodata untuk sertifikat. Sekali lagi, Bapak Ibu ngisi sendiri ya. Jangan bingung karena tadi kita akan melakukan bekerja secara online. Ini kita praktek ya, bekerja online bareng-bareng. Coba kita lihat. Ini ya. Nah, udah pinter ini ternyata ini. Namanya saya ganti ya. Sertifikat apa kelulusan aja gitu ya. Nama kita ganti daftar. Aduh. Nah, itu namanya usul kelulusan sertifikat. Oke.
Nih, udah pinter ini Bapak-bapak kerja online. Nah, inilah kelebihannya ya. Jadi langsung ini kelihatan ada Pak Sugeng, ada Pak Didi yang sudah bisa ngisi. Nah, ya. Demikian ya. Gampang ya. Nah, ini Bapak Ibu ngisi sendiri loh. Jangan sampai salah. Nanti kalau salah saya nggak bertanggung jawab. Kalau ngisi nomor HP biar ada nolnya bisa dikasih tanda petik atas. Ya, ini misalnya ini. Kita contoh ya. Nah, petik atas, kemudian 0. Nah, itu caranya. Pokoknya lah ada nolnya di depan, kasih petik atas. Demikian untuk pertemuan kali ini, kita sudah membahas mengenai banyak hal. Ya, ini yang menyenangkannya di sini ya Bapak Ibu ya. Pokoknya Bapak Ibu nanti ngisi sendiri ya. Melayani sendiri ya. Sehingga kalau ada sesuatu salah itu kita juga bingung sendiri gitu lah yang ngisi siapa gitu kan. Oke, demikian pertemuan kali ini saya tanya minta ada yang di-share. Oke, siap. Perlu belajar untuk memahami maklum Pak baru kenal. Iya, terima kasih karena ini Bu Elvi ya. Oke, menunggu hasil rekaman. Siap. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya selaku pemateri menyampaikan ucapan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu yang telah hadir mengikuti kegiatan kali ini, dan saya juga mengucapkan selamat beraktivitas. Bapak Ibu tetap jaga kesehatan. Saya mohon maaf sekali lagi bila ada kesalahan baik yang sengaja maupun tidak sengaja selama kegiatan ini, dan kami ya dari MGMP Biologi juga mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan, baik itu berupa materi maupun penjelasan. Bila ada waktu, kita akan berjumpa pada kesempatan yang berbeda, yang mungkin lebih menarik lagi. Saya mohon diri untuk offline. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.